Nikita Mirzani jadi tersangka, terancam 20 tahun penjara. Kami sampaikan bahwa benar ya, penyidik Serse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Yang ngeri banget, hukumannya kok lebih parah daripada Herina Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Oke, jadi hari ini tanggal 20 Februari 2025, Nikita dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Jadi sebenarnya kasus ini tuh dilaporkan sama Dr. Reza itu di tanggal 13 November 2024. Jadi Dr. Reza ini ngaku kalau dia merasa terancam. Dan dia ngaku transfer 2 miliar ke rekening atas nama terlapor. Terus di tanggal 15 November 2024, Dr. Reza ini ngaku diminta lagi uang tunai sebesar 2 miliar. Jadi atas kejadian itu Dr. Reza melaporkanlah kasus ini ke Polda Metro Jaya. Jadi ada 3 pasal yang disangkakan ke Nikita Mirzani, yaitu pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik yang diatur di pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Ancaman paling lamanya 6 tahun. Terus ada pasal 368 KUHP tentang dugaan tindakan pidana pemerasan dengan ancaman pidana 9 tahun. Selain itu juga ada pasal 3, 4, dan 5 tentang KUHP atau tindakan pidana pencucian uang. Jadi Nikita ini terancam paling lama 20 tahun penjara. Ini kayaknya ancaman penjaranya lebih parah daripada ngerugiin negara 300 triliun yang divonis penjara 20 tahun. Ya cuman kalau misalnya terbukti bersalah, harus ikut sama aturan hukum yang ada kan? Kemarin Fadel udah jadi tersangka, sekarang Nikita jadi tersangka. Ya mudah-mudahan Nikita nggak ketemu Fadel aja di dalam penjara. Minimal sekarang Nikita sama Loli udah baik-baik aja. Jadi kalaupun Nikita kenapa-kenapa gitu kan, nanti ada Loli yang jagain adik-adiknya kan. Makanya gue juga bilang kemarin kan, kita harus bisa bedain Nikita sebagai ibu dari Loli dengan kasusnya Fadel itu, dan Nikita Mirzani sebagai Nikita Mirzani dengan semua masalahnya dia. Ya mudah-mudahan bisa selesai secepatnya ya. Kalau memang terbukti ya mau tidak mau harus ikut sama aturan hukum yang ada kan. Oke, menurut kalian Nikita benar melakukan pemerasan atau enggak sih? Coba kalian tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya. Tolongin lah Mail, ketemuin aku Maka Niki. Kalau emang lo gak jual produk berbahaya, lo ngapain cari-cari gue, mau nyuap mulut gue, ngapain? Guys, gue ada beberapa pertanyaan yang mungkin cuman kalian yang bisa jawab. Setelah Nikita Mirzani diresmikan jadi tersangka atas dugaan pemerasannya kan. Yang pertama pertanyaan gue adalah kenapa Dr. Reza Gladys tidak melaporkan Nikita Mirzani sebelum uangnya ditransfer? Karena beritanya kan ada uang yang sudah ditransfer ke Nikita Mirzani. Satu itu pertanyaan. Yang kedua, kenapa Dr. Reza Gladys tidak mau produknya direview oleh Nikita Mirzani? Kalau memang produknya bagus, kalau memang produknya tidak ada masalah, seharusnya tidak perlu takut untuk direview oleh Nikita Mirzani, bener nggak? Nah, kalaupun direview tidak baik oleh Nikita Mirzani atau dimanipulasi oleh Nikita Mirzani, ya kan tinggal dilaporin gitu loh. Kenapa harus takut direview gitu? Nah guys, dari 2 pertanyaan tadi, gua mencoba memunculkan 2 versi. Yang pertama dugaan pemerasan, yang kedua dugaan pelicin guys. Kalau misalkan dugaan pemerasan, cara pemerasannya seperti apa guys menurut kalian? Terus yang kedua, kalau pelicin, ya mungkin saja gitu Dr. Reza Gladys tidak mau direview produknya oleh Nikita Mirzani, yang akhirnya disitulah muncul komunikasi antara Dr. Reza Gladys dengan Nikita Mirzani melewati Mail gitu ya guys. Jadi kalau menurut kalian yang benar versi mana nih? Apakah pemerasan atau pelicin? Silahkan tulis di kolom komentar. Thank you guys. Lihat kelengkapan bukti-buktinya dong. Hai dokter cantik, terima kasih dok atas sarannya. Sebagai netizen biasa, saya hanya mampu melihat apa yang disajikan oleh Polda melalui media sosial. Informasi yang saya dapat pun terbatas dok pada apa yang dipublikasikan, tanpa akses langsung tuh terhadap alat bukti yang sebenar-benarnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui kan, alat bukti pada umumnya dipegang oleh pelapor dok, kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib dan nantinya akan diuji dalam proses persidangan. Jadi seandai pun saya melihat bukti secara lengkap, saya tetaplah bukan pihak yang berwenang untuk menentukan apakah bukti tersebut sah, valid, dan akan menjadi fakta hukum untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah.
Namun karena dokter menyarankan saya untuk melihat bukti secara lengkap, saya jadi penasaran nih dok, apakah dokter cantik sendiri sudah melihatnya secara menyeluruh? Karena jika sudah, apakah dokter adalah pelapor dalam kasus ini? Apakah mungkin dokter merupakan pihak yang memiliki keterlibatan dalam kasus ini? Misalnya dokter mungkin adalah korban. Karena yang pasti dokter bukan pihak yang berwajib, bukan? NM resmi jadi tersangka tadi malam atas kasus pemerasan dan Undang-Undang ITE. Semalam baru aja kita saksikan dari kepolisian menyatakan kalau NM resmi jadi tersangka yang dilaporkan oleh Dr. R. Yang katanya NM mencoba memeras Dr. R. Kalau tidak memberikan uang akan direview produknya. Nah, kalau pernyataan dari NM sendiri, ini kayak lo dikasih duit terus lo dikatain nyolong. Dan hal ini juga berlaku ke Doktif, dari Dr. R ke Doktif. Dan mungkin di sini salahnya NM nerima nilai total uang 4M yang dikasih oleh Dr. R karena takut direview barangnya. Nah, untungnya si Doktif nggak terima tuh duitnya. Jadi polanya itu seperti ini. Ini gue kasih duit ya, tapi lu jangan review produk gue. Ini gue jadi bingung, ini lu polanya seperti ini, Dr. R. Lo kasih duit ke orang supaya tutup mulut. Nah, kalau lo udah disentil atau lo merasa tercubit, oh, gue putar balikin. Jahat banget. Tapi untungnya si Doktif gak ngambil tawaran dari si kerudung dusta. Kalau nggak kan jebakan lagi, jebakan sapu lidi. Aduh, ngeri. Nah, seharusnya ini jadi bahan fokusnya para kepolisian atau BPOM atau siapa deh ya yang kerja di kenegaraan Indonesia ini. Kenapa tuh orang mencoba untuk menyuap, memberi uang kepada seseorang? Berarti ada apa produknya? Itu yang harus dipertanyakan Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya satu orang, tapi kedua orang, kedoktif pula. Nah, itu Bapak Ibu yang dipertanyakan. Sampai maksa suruh nyebut harga. Tapi dapat 4M, dapat lah. Dia mau nyuap mulut. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang nih kita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa nih kita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah, itu penyuapan, penjebakan ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla. Baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam. Tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku nggak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini. Oke, dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lo. Gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu benar. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya ya karena lo tawarin ya, siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang nelfon gue. Gue kasih lo 4 miliar ya. Hayu buruan transfer. Ya dong. Ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Tapi pada akhirnya terus lu dilaporin seolah-olah lu yang memeras, itu sih nanti kita buktiin di pengadilan ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian mana bukti yang lebih kuat nih? Bukti kasus pemerasan atau penyuapan alias sogok menyogok? Coba komen.